Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam niatan mencari ilmu ya. Cari ilmu insyaallah. Walaupun mohon maaf sebelumnya akhirnya diundur lagi untuk hari ini dari jam 4 sore menjadi jam 7.30 gitu ya. Karena tadi tiba-tiba ada keperluan yang mendadak. Dikira Kang acaranya hari Jumat. Ternyata pas tadi dibaca, Akang bacanya itu emailnya tadi pagi. Tulisan di emailnya itu tomorrow. Jadi besok acara orientasi. Ternyata pas dicek emailnya itu udah ada kemarin. Sehingga tomorrow-nya itu adalah hari ini. Padahal Akang udah sengaja tidak memilih opsi. Jadi sebelumnya itu diminta untuk memilih opsi waktunya kapan yang bisa ketemuan dengan ya pemberi beasiswanya. Nah, kemarin Akang memang udah ngasih opsi dan opsinya itu tidak ada di hari Kamis sore sengaja. Namun ternyata makanya Akang nggak kepikiran bahwa acaranya itu hari ini. Namun ternyata tadi untung ketemu sama temen, nah acaranya itu adalah hari ini. Jadi karena memang mungkin susah untuk menemukan waktu yang pas, akhirnya mereka menentukan kebijakan bahwa ketemuannya hari ini. Dan tadi mendadak akhirnya langsung ke tempatnya. Agak jauh juga dari kampus, jadi harus pakai bis. Dan alhamdulillah tadi udah beres. Tadinya mau mulai jam 5, tapi khawatir mentok maghribnya, jadi diperpanjang. Akhirnya nunggu sampai Isya beres. Ya, lanjut lagi. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, sang penggenggam jiwa, Khalik yang sepatutnya kita sebagai hamba kita ibadah kepada beliau, kita memuji beliau, dan kita beriman juga ya dengan lisan, dengan perbuatan ataupun dengan hati. Tidak bisa salah satunya, namun harus ketiganya. Seraya kita memohon pertolongan kepada Allah. Pertolongan dari apa? Akan ulang-ulang pertolongan dari apa? Pertolongan dari salah satunya kejahatan diri kita. Dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dari dosa-dosa andalan, mungkin dari dosa-dosa yang rutin untuk kita lakukan. Kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk dapat sedikit demi sedikit di setiap harinya untuk bisa mengontrol, akhirnya lambat laun kita bisa menjauh. Ini ulang-ulang lagi sama Akang, diulang-ulang lagi sama Akang, ya siapa lagi yang akan mendoakan diri kita selain diri kita sendiri? Siapa lagi yang akan mendoakan kita saat kita futur selain diri kita sendiri? Maka, yuk kita doakan diri kita ketika kita sedang imannya naik. Karena kita yang paling tahu diri kita itu seperti apa. Kita yang paling tahu bobroknya kita itu seperti apa. Kita yang paling tahu dosa yang sulit untuk kita hindari itu apa.
Dan Allah Maha tahu sebenarnya. Allah Maha tahu kita lemahnya di mana, justru sengaja Allah ngasih ujian itu di situ. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melewati ujian itu. Agar kita dimudahkan untuk bisa menghindari, menjauhi, membenci dosa-dosa yang kita lakukan. Agar semakin lama semakin kita jauhi dan kita tidak lakukan. Yang kedua adalah kita memohon pertolongan kepada Allah dari apa? Dari kejelekan amal perbuatan kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah lambat laun mengaruniakan kepada kita ibadah yang benar-benar berkualitas. Ibadah yang diterima oleh Allah. Bukan ibadah yang akhirnya gugur, yang akhirnya tidak di-count sama Allah, tidak dihitung sama Allah sebagai salah satu amal kebaikan. Jadi sekali lagi kita memohon apa? Memohon pertolongan dari Allah, memohon pertolongan kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri, dan memohon pertolongan kepada Allah dari kejelekan amal perbuatan kita. Dan kita juga memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Lakukan yang nggak bisa kita apa-apakan lagi, sehingga yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oke, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, walaupun jin dan manusia, seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk apa? Untuk memberikan kesesatan kepada seorang. Jika Allah sudah menakdirkan bahwa seseorang itu dapat petunjuk. Jika Allah sudah menakdirkan seorang itu dapat petunjuk, walaupun seluruh jin dan manusia berkumpul, maka nggak ada satupun yang dapat memberikan kesesatan. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Kalau Allah sudah menakdirkan kepada seseorang itu kesesatan, maka walaupun seluruh jin dan manusia berkumpul, maka tidak akan mungkin dapat memberikan petunjuk kepadanya. Namun yang perlu dicatat, yang perlu kita yakin adalah Allah tidak akan mungkin zalim sama hambanya. Ya, jadi Allah akan memberikan petunjuk atau memberikan kesesatan pasti tidak akan zalim. Pasti karena si hamba itu sudah melakukan sesuatu sehingga Allah nih ngasih petunjuk atau ngasih kesesatan. Ya ini juga salah satu yang harus kita mohonkan kepada Allah juga, agar Allah selalu memberi kita petunjuk, agar Allah selalu memberi kita petunjuk, agar Allah memudahkan kita untuk memahami Al-Quran ini. Karena nggak semua orang bisa paham. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya terjerumus dalam tanda kutip kesesatan dalam memahami Al-Quran ini. Mungkin teman-teman udah pernah dengar dulu gitu ya, atau bisa teman-teman searching, ada jaringan Islam liberal yang memahami Al-Quran tapi dengan logikanya. Logika Al-Quran di sana gitu. Coba susah bahasanya. Dia memahami Al-Quran dengan logikanya sendiri. Bukan dia memahami Al-Quran dengan logika Al-Quran. Salah satu contoh adalah, contoh ya, ini bukan contoh yang nyata, bukan contoh yang nyata ada di lapangan ya, tapi aku pengen ngasih gambaran salah satu logika berpikirnya itu contohnya seperti ini. Tapi sekali lagi ini adalah contoh dari Akang, bukan nyata ya. Kata memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, di ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Ya, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh ada kata-kata an'amta alaihim. Kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya an'amta apa? An'amta itu jadikan kami kelompok orang-orang yang diberi nikmat. Nah, ini salah satunya. Nikmat ini apa? Nah, maksudnya tadi akan ada orang-orang yang memahami Al-Quran dengan logikanya, dan ada orang-orang yang memahami Al-Quran dengan logika Al-Quran itu. Nah, contoh yang memahami Al-Quran dengan logikanya adalah ketika an'amta alaihim,
Udah gitu diartikan sebagai kenikmatan, setelah itu kita mendefinisikan kenikmatan sesuai dengan kenikmatan yang kita pahami, bukan kenikmatan yang Allah pahami. Kebayang ya? Karena kenikmatan yang kita pahami itu berbeda-beda. Ada orang-orang yang nikmatnya mungkin kalau misalnya lagi ini ya, lagi kayak teman-teman aja misalnya. Teman-teman sekolah misalnya. Apa kenikmatannya? Kenikmatannya misalnya ranking bagus gitu, lagi ekskul pertandingannya juara gitu ya, itu salah satu kenikmatan bisa jadi. Tapi yang dimaksud Allah di situ bukan itu. Yang dimaksud Allah di situ ada di surat Al-An-Nisa. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Yaitu para nabi, para siddiqin, para solihin, para syuhada. Bayangin. Jadi ada orang-orang yang memahami, logikanya terbatas dengan pemahaman dirinya. Dia coba memahami Al-Quran dengan apa yang dia pikirkan, dia yakini. Padahal logika kita terbatas. Padahal yang ngomong itu bukan kita. Yang ngomong itu siapa? Yang berfirman. Yang berfirman itu siapa? Allah. Ketika yang berfirman itu Allah, maka ya sama seperti ketika akan ngobrol, kalian tidak paham, gitu, teman-teman tidak paham, maka yang dilakukan adalah nanya ke Akang, kan? Jadi ya, justru seharusnya ketika kita nggak paham, ya kita yang bisa kita lakukan apa? Nanya ke siapa? Ke Allah. Cuma masalahnya mungkin ya, karena memang kita nggak bisa langsung ngobrol sama Allah. Jadi akhirnya banyak orang yang meraba-raba, menerka-nerka apa maksudnya. Padahal tadi ya, bisa jadi di Al-Quran, di ayat-ayat Quran yang lain sudah menyebutkan apa maksud Allah itu. Sama seperti yang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu. Jadi ada orang yang salah memahami. Oke, semoga sekali lagi kita digolongkan kepada Allah, digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mudah memahami dinullah ini. Bukan cuman mudah untuk memahami, tapi bisa mengaplikasikannya juga. Dan yang kedua, kita berdoa agar Allah mengingatkan jika ada pemahaman-pemahaman kita yang sebenarnya kita udah paham tapi kita lupa. Gitu ya. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi kemarin kita udah bahas KIT yang awal adalah tentang peta hidup. Gitu ya. Di peta hidup kita belajar bahwa waktu yang kita miliki itu terbatas. Di akhirnya itu Allah ngasih dua pilihan, ada surga, ada neraka. Tapi sekali lagi, surga dan neraka ini tidak sekonyong-konyong orang tiba-tiba dimasukkan surga ke neraka. Bukan. Tapi ada sebabnya di mana di surga. Sebabnya amalan kita waktu di dunia. Gitu ya. Ketika amalan di dunia baik, maka ke surga. Ketika amalan di dunia buruk, maka ke neraka. Gitu ya. Jadi udah jelas. Dan dari seluruh fasa yang menentukan itu di mana? Ya di sini di dunia. Dan banyak yang wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu ya salah satunya juga di ayat-ayat yang lain menyebutkan bahwa ya intinya di sini tuh seakan-akan ketika dibangkitkan kok serasa kehidupan dunia itu sebentar gitu. Dan itu udah dikasih tahu sama Allah di dalam Al-Quran. Jadi memang sebentar di sini. Nah, ketika di dunia, makanya kenapa kita ngobrolin sekarang, ada dua hak Allah yang ketika kamu pahami, maka kamu akan dijamin. Ketika kamu pahami dan kamu lakukan, maka Allah menjamin apa? Menjamin kita ke surganya. Apa hak Allah yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Hak Allah yang kedua adalah tidak syirik kepadanya, gitu ya. Apa hak kita? Hak kita tidak diazab. Gitu. Dan kemarin juga kita udah bahas, walaupun melakukan dosa besar, Kang, iya, kata Nabi, kata Allah, firman Allah seperti itu, sabda Nabi seperti itu. Jadi walaupun ada seseorang
yang selama hidup di dunia dia selalu bergelimang dosa, gitu ya, bahkan dosa-dosa besar selain syirik, maka nanti dia akan masuk jannah. Tetap terakhirnya itu masuk jannah. Jadi ada 3 kan ya, yang masuk surga langsung, gitu ya, tanpa hisab, yang kedua dengan hisab, yang ketiga dengan hisab, yang kedua tuh dengan hisab tapi amalan baiknya lebih besar, yang ketiga itu dengan hisab tapi amalan baiknya lebih sedikit daripada amalan buruk. Jadi yang pertama tanpa hisab masuk surga, yang kedua masuk surga juga tapi dengan hisab, yang ketiga dia masuk ke neraka dulu tapi akhirnya masuk surga. Ya intinya worst case-nya, alhamdulillah ini ada satu kepastian yang Allah sampaikan, yang Nabi jamin bahwa seluruh umat muslim yang tidak ada syirik dalam dirinya maka akan dijamin masuk surga. Walaupun dia mencuri, ya Rasul, betul, walaupun dia mencuri. Begitu kata Nabi. Maka penting untuk kita memahami 2 ini. Dan yang pertama sudah kita pahami di minggu yang lalu. Apa tentang ibadah? Ibadah itu apa? Semua hal yang dicintai oleh Allah. Semua hal yang dicintai oleh Allah. Dari lisan, dari perbuatan. Makanya, setiap yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bisa bernilai ibadah. Luruskan niatnya agar semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Gitu. Maka syarat ibadah 2. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Karena pernah dikisahkan juga dulu, dikisahkannya tentang apa? Tentang hijrah. Jadi waktu dulu ada tentang hijrah, ada orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu benar-benar karena lillah, karena Allah. Tapi ternyata Allah tahu hati-hatinya. Allah tahu hati-hati hambanya pada saat itu. Allah mengabarkan kepada Nabi, ada orang-orang yang ternyata hijrah itu karena perempuan yang dicintainya. Dan ternyata akhirnya itu cukup di situ. Bisa nggak hijrah? Iya. Tapi dia cukup dapat itu aja. Dapat nggak wanita yang dicintai? Dapat. Tapi cuma itu, kata Allah. Berbeda dengan orang-orang yang lillah karena Allah, Allah nerima itu. Tapi ada orang-orang yang tidak karena itu, tidak karena Allah, maka ya hijrahnya dapat, tujuan di dunianya dapat. Tapi Allahnya nggak dapat. Sayang, nggak ada gunanya. Jadi syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Ini berat. Biasanya kalau teman-teman SMA itu apa sih masalahnya? Biasanya masalah VMG. VMG itu apa? Virus merah jambu. Virus merah jambu itu apa? Virus cinta gitu ya. Karena apa? Karena ya harta, tahta, dan pasangan kan. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, pasangan. Harta kalian belum kan? Ya nggak? Tahta ya apa? Ya apa sih? Bahkan ketua OSIS ya capek gitu. Jadi ketua DKM ya capek juga, nggak dapat apa-apa. Beda kalau misalnya nanti teman-teman udah ya gitu ya, udah jadi pejabat gitu ya. Ya harta iya, tahta iya, wanita iya gitu ya. Apalagi teman-teman yang ketiga nih, pasangan masalahnya. Biasanya ini yang berhubungan. Nanti insya Allah kita akan bahas di sini ada syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Syirik apa itu? Riya dan sum'ah. Khawatir jadi semua amalan-amalan yang teman-teman lakukan itu niatnya bukan karena Allah. Walaupun sebenarnya pengen diniatin karena Allah. Seperti itu nanti akan contohin. Ya. Jadi syarat ibadah gitu ya. Karena yang 2 itu harus ibadah sama Allah. Nah, ibadah itu tadi definisinya. Syaratnya apa? Syaratnya itu niatnya ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan contoh Nabi. Itu review yang kemarin ya. Kenapa harus sesuai? Karena logikanya kemarin akan udah sampaikan bahwa yang menciptakan kita adalah Sang Khalik. Kita adalah makhluk. Kita ini adalah makhluk. Makhluk udah jelas harus nurut sama Sang Khalik. Gitu ya.
Dan Sang Khalik bebas untuk menentukan bagaimana caranya sang makhluk harus beribadah kepada Sang Khalik. Ya, boleh kanan, boleh kiri, boleh ke surga, boleh neraka, ya silahkan. Cuman Allah udah ngasih tahu nih, surga ini kayak gini karakteristiknya, nih neraka ini karakteristiknya seperti ini, silahkan kamu pilih yang mana. Gitu kan? Itu yang berhak untuk menentukan itu siapa? Khalik. Karena Khalik. Karena Allah lah sang pencipta. Nah, begitu juga dengan kita ibadah. Kita ibadah ke siapa? Ya ke Allah. Maka yang berhak untuk menentukan mana ibadah yang Allah terima dan mana ibadah yang tidak Allah terima siapa? Ya Allah. Ya, makanya, nah, kalau kemarin logikanya kenapa sih Allah kita sebut Allah? Ya karena memang Allah pengen disebut Allah. Tidak pengen disebut Zeus, tidak pengen disebut siapapun dewa-dewa itu gitu. Tuhan-Tuhan yang lain, tidak. Allah pengen disebut Allah dengan asma al-husnanya. Ya Wahab, ya Razak. Ya, memang itu ada. Tapi selain itu enggak. Kenapa kayak gitu? Ya Allah yang mau kayak gitu ya. Terserah Allah kan gitu ya. Kita sebagai hamba tugasnya apa? Ya nurut. Begitupun dengan ibadah. Iya nggak? Makanya dari sejarah itu terlihat bahwa manusia yang ada di dunia itu memang fitrahnya diri mereka adalah sebagai seorang hamba. Seorang hamba fitrahnya apa? Beribadah sama Sang Khalik. Ketika tidak ada wahyu, ketika mereka bingung, ya mereka mencoba untuk membuat-buat tata cara ibadah. Karena mereka pengen menyembah. Karena mereka ngerasa nggak ada kekuatan, nggak ada daya dan upaya. Karena mereka ngerasa bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang mereka takuti, apalagi ketika bencana alam pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka mencoba menerka. Bagaimana cara ibadah sama Allah? Bagaimana cara ibadah sama yang punya kekuatan luar biasa itu? Ada yang menerka-nerka, siapa yang punya kekuatan? Oh, ada malaikat. Siapa yang punya kekuatan? Oh, binatang. Siapa yang punya kekuatan? Oh, ternyata iblis misalnya. Itu kan terkaan mereka. Dan akhirnya mereka, ya iblis membisikkan, nah caranya gimana? Sembelih tuh apa? Tuh kasih tuh ke sungai, dan gitu. Nah kayak gitu ya. Nah balik lagi, ternyata alhamdulillah kita sebagai seorang muslim yang hidup di zaman ini, Allah ngasih tahu caranya. Manusia, makhluk yang aku ciptakan. Allah, nih caranya tuh kayak gini nih ibadah teh. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Sholat subuh, 2 rakaat. Makanya waktu itu kan akan kita nanti akan dibahas lagi di tema Ma'rifatul Rasul. Tapi secara sekilas waktu itu akan udah cerita juga bahwa turunnya perintah sholat itu tidak langsung diikuti dengan waktu. Hanya nih 5 waktu. Waktunya kapan-kapan aja, itu tuh nggak, ya kan? Waktunya kapan aja itu nggak ada. Nah, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ini bukan manusia biasa loh. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Ketika Allah udah ngasih perintah 5 waktu, apa yang Rasulullah? Beliau diam, beliau nunggu wahyu berikutnya. Ketika Jibril datang, langsung ngajarin nih, sekarang waktunya sholat subuh misalnya. Akan nggak tahu, lupa atau urutannya mana. Tapi intinya kayak gitu. Jibril datang, ini waktunya, yuk sholat gitu ya. Udah sholat itu Rasulullah sama sekali tidak menambahkan atau tidak mengurangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti persis seperti yang Jibril lakukan. Jibril dikasih tahunya sama siapa? Sama Allah. Nih cara sholat tuh kayak gini. Sholat subuh tuh nih waktunya adalah ketika matahari gini. Gitu kan? Nih 2 rakaat. Nih bacaannya ini.
nih gerakannya nih, gitu kan? Dan itu yang kita lakukan. Nih datang lagi sholat zuhur, ketika matahari di atas kepala kita, ya mulai itu sholat zuhur. Jumlahnya 4 rakaat. 4 rakaat apa langsung tanpa tahiyat? Enggak ada aturannya. Pertama apa, kedua apa, udah gitu tahiyat, baru berikutnya apa, ketiga apa, baru keempat apa, baru salam. Begitu sholat asar, begitu juga sholat maghrib, begitu juga sholat isya. Bayangin. Jadi sekali lagi selevel Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak menambahkan dan tidak mengurangi tata cara ibadah. Kenapa? Karena justru sebenarnya ini filosofisnya dalam banget. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tahu sebenarnya apa yang Allah inginkan. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, mencukupkan itu, nggak nambahin, nggak ngurangin, nggak ngurangin. Maka kita pun sekarang tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Itulah definisi yang nomor 2 tadi. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba Rasul. Ittiba Rasul itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena kita nggak bisa langsung ngobrol sama Allah. Ya, karena Allah mewahyukan melalui Jibril, ngasih tahu kepada Nabi Muhammad. Maka yang kita lakukan adalah mencontoh kepada Nabi Muhammad. Itu adalah syarat yang ibadah. Gitu. Tapi banyak juga kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam hadis mungkin, yang menceritakan tentang banyak orang-orang yang beribadah, tapi ternyata ditolak sama Allah. Karena apa? Karena tidak mengikuti 2 syarat ibadah. Gitu. Oke, clear ya? Jadi untuk ibadah udah oke. Berikutnya yang akan kita bahas saat ini adalah tentang syirik. Ini juga penting untuk kita pahami. Kenapa syirik penting untuk kita pahami? Karena syirik itu, kemarin udah dibahas tuh mungkin sekilas bahwa Allah, kalau kamu nggak syirik, maka pasti masuk surga dengan atau tanpa disiksa dulu di neraka. Ya, makanya di awal kamu bilang, kenapa sih ini penting? Worst case ini worst case. Worst case apa? Kalau emang ya ada orang yang susah, selalu melakukan dosa-dosa besar kecuali syirik. Orang yang melakukan dosa besar aja pasti masuk surga ketika memang hatinya tidak ada syirik. Bayangin, apalagi orang-orang yang punya amalan-amalan gitu. Ya dosa tapi amal, dosa beramal, tapi ya insya Allah dengan amal makin lama makin sedikit dosa-dosanya. Bayangin. Nah, maka sekarang kita akan membahas tentang syirik. Jadi, kenapa syirik ini penting untuk dipahami? Karena yang pertama adalah syirik itu menghapus amal-amal soleh. Jadi, walaupun kamu banyak banget amal solehnya, tapi karena syirik, semuanya terhapus. Ini salah satunya ada di surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 65. Akan bacain artinya aja ya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Nah, ini salah satu isyarat bahwa nabi-nabi, kenapa sih Allah mengutus nabi dan rasul? Karena ini nih. Baik ya. Di kata-katanya kayak gini. Di firmannya kayak gini. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika kamu berbuat syirik, niscaya terhapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini salah satu alasan kenapa kita penting untuk belajar syirik. Allah udah bilang ada kata-kata syirik, nah maksudnya syirik menurut Allah teh apa gitu kan? Kalau syirik menurut kita, apalagi syirik menurut Sunda, apa kan? Syirik menurut Sunda, syirik Sunda teh naon? Syirik ke iri kan di Sunda. Nah, masalahnya bukan itu. Ini syirik yang dimaksudkan Allah itu apa? Gitu kan? Maka yang harus kita pelajari adalah
mengumpulkan kata-kata syirik dalam Al-Quran dan menyimpulkannya. Oh, yang dimaksud syirik ketika Allah berbicara tentang syirik, yang ini, yang tidak boleh, yang menghapus amalan, maksud syiriknya itu apa? Oke, nanti kita akan bahas. Itu yang pertama. Jadi syirik itu menghapus dosa. Yang kedua, ya tadi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini ada di surat An-Nisa 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik. Bagi siapa yang Dia kehendaki gitu. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia telah berbuat dosa yang besar. Bayang ya, jadi yang pertama menghapus dosa, menghapus amalan-amalan solih. Yang kedua adalah syirik, ini adalah dosa yang tidak akan terampun. Maka sekali lagi wajib bagi kita untuk belajar, biar apa? Kalau kita nggak tahu, misal kayak gini, kita di jalan nih, dari rumah teman-teman semua ke ITB. Nah, Akang senang banget. Kenapa itu ya? Karena yang paling gampang untuk Akang pikirkan itulah. Jadi dari rumah ke ITB. Teman-teman belum, kalau teman-teman udah tahu di mana lubang-lubang itu, gitu ya, mana jalan yang bagus, mana jalan yang enggak, karena udah sering lewat situ, teman-teman udah bisa cepet kan? Bahkan kalau yang laki-laki bisa jadi dari rumah ke 20 bisa ngebut banget. Akang waktu itu bisa 5 menit, bisa nyampe 20. Kalau benar-benar udah, wah ini udah kepepet, set, udah. Yang pasti sebelah sini nggak ada lampu merah, kesini lagi, itu udah nyampe aja, bisa 5 menitan lah, bisa sampai ke 20. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tahu, oh di sebelah sini ada jegligan, di sebelah sini enggak, mana yang lebih cepat, mana yang lebih smooth, kayak gitu. Oke? Nah, ketika kita udah tahu itu, maka kita bisa melakukan efisiensi. Bayangnya gitu ya. Efisiensi itu apa? Efisiensi itu ya waktu itu Akang udah cerita dari misalnya yang paling gampang ya dari rumah Akang di Trans Studio Mall ke 20 itu bisa ditempuh dengan waktu yang lebih cepat. Nah, kalau semua bisa ke 20 nggak bisa, tapi ada yang waktunya sejam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang jalan-jalan dulu baru ke 20. Nah, mana yang lebih efisien? Yang efisien yang lebih cepat misalnya. Nah, sama dengan syirik juga. Ketika kita nggak tahu syirik di jalan, bisa jadi karena kita nggak tahu syirik, kita malah melakukan. Naudzubillah min dzalik. Taunya di mana? Di akhirat. Ketika apa? Ketika dihisab. Waduh, udah itu. Wassalam itu. Coba ya. Karena ada, ini bukan kasus syirik ya. Ini adalah kasus orang-orang yang muflis. Bukan, mungkin akan nggak tahu lah bahasanya muflis atau bukan. Tapi gini, ada orang-orang yang ketika di akhirat waktu itu diceritakan Allah tuh ngasih tahu ke dirinya, nih nikmat Allah kasih kepada dirinya. Lalu Allah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Nah, ada satu hamba makhluk Allah ini yang diceritakan di hadisnya bahwa dia ini adalah ahli sodako. Dia sampai, jadi ketika Allah, apa yang sudah kamu lakukan? Ya Allah, saya sudah menginfakkan harta yang saya miliki untukmu ya Allah. Untukmu ya Allah. Kata Allah apa? Kadzabta. Engkau berbohong. Engkau melakukan itu bukan karena aku. Kaget nggak? Padahal di dunia dia ahli sodako. Weh, tanda kutip dia tertipu oleh dirinya sendiri. Ya, padahal udah tahu kan? Sebenarnya kita udah tahu tuh. Yang niatnya karena Allah dan niatnya karena bukan Allah itu udah tahu, iya nggak? Iya kan? Ngeluarin uang nih, pengen biar kelihatan jadi orang dermawan. Ketahuan kan sebenarnya? Beda dengan orang yang nggak pengen,
Mau apapun kondisinya tetap ngasih mah ngasih. Mau ada orang ngeliat, mau nggak ada orang ngeliat, ngasih mah tetap ngasih. Nggak peduli dengan itu. Mau ada si doi yang kita suka ada di situ atau enggak gitu ya, nggak peduli ada atau enggak, kita mah tetap kalau lagi baca Quran, lagi sholat ya sholat lillah karena Allah, lagi sholat lupa malah jadi khawatir niatnya karena bukan karena Allah, ya ngomong ke Allah, ya Allah bismillah la haula wala quwata illa billah, luruskan ya hamba dan benar-benar khusyuk, bismillah la haula, nikmati sholatnya karena kita sudah paham makna dari bacaan-bacaannya. Nah kebayang kalau yang syirik tadi teman-teman nggak tahu, tiba-tiba jalan. Karena sekarang itu beda antara orang yang nggak tahu dan orang yang nggak mau tahu. Bang ya, Allah nggak akan menghukum orang yang nggak tahu. Tapi beda dengan orang yang nggak mau tahu. Nggak mau tahu itu apa? Orang-orang yang tidak belajar Islam. Mereka kan nggak mau tahu. Udah jelas ilmunya ini gampang, di mana-mana udah bisa dicari ya nggak? Apalagi zaman now. YouTube udah ada, kajian-kajian udah ada di mana-mana. Tapi seorang itu nggak mencari sedekat genggaman kan. Teman-teman pasti punya handphone dan sekarang juga ada kan internet. Dan alhamdulillah semoga ini menjadi penggugur itu semua. Jadi teman-teman tuh udah insya Allah sama Allah termasuk orang-orang yang memang digolongkan menjadi orang-orang yang menuntut ilmu. Amin ya Allah. Gitu. Nah kebayang tuh tiba-tiba nggak ngerasa syirik di akhirat, ditanya, kamu mah syirik? Ya udah, karena syirik kata Allah selamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penting banget biar kita tahu syirik agar pada saat kita jalan, ini syirik jangan, ini syirik jangan, ini syirik jangan. Kenapa? Karena yang pertama menghapus amal-amal saleh, yang kedua Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa selain Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Jadi syirik itu nggak diampuni. Gitu ya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah syirik adalah kezaliman yang besar. Kata Allah, syirik adalah kezaliman yang besar. Mungkin teman-teman sering dengar surat Luqman al-ayah, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Nah, ini salah satu penggalan al-ayah, petikan dari surat Luqman ayat 13. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Udah menghapus amal solih, udah tidak akan diampuni, udah kezaliman yang besar, maka syirik ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita pahami. Untuk kita pahami biar apa? Biar kita tahu, setelah kita tahu, kita hindari. Karena sekali lagi, dua hal ini yang harus kita perjuangkan di dunia. Pertama, teman-teman belajar. Yang kedua, teman-teman berusaha untuk mengaplikasikannya, berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan benar menurut Allah, yang diterima Allah, dan berusaha agar kita menjauhi syirik, agar kita memastikan diri-diri kita agar tidak masuk ke neraka dengan atau tanpa masuk neraka. Agar memastikan kita masuk ke surga dengan atau tanpa akan neraka dulu. Tapi semoga Allah memudahkan kita semua yang ada di sini memasuki jannahnya tanpa masuk ke nerakanya dulu. Karena setelah hisab minimal, amalan kebaikan kita lebih baik dibandingkan dengan amal keburukan. Oke. Nah, ternyata teman-teman waktu itu kemarin Akang udah cerita-cerita kan. Ternyata syirik itu ada macam-macam. Jadi ada syirik yang besar, ada yang syirik yang kecil, ada syirik yang benar-benar tersembunyi. Nah, kita akan bahas dulu syirik-syirik yang besar. Syirik yang besar itu apa aja? Syirik yang besar adalah yang pertama syirik yang besar adalah syirik dalam doa. Syirik
dalam doa. Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman kayak gini, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Doa itu adalah permohonan, ya enggak? Permohonan kepada orang yang kita pengen agar doa kita dikabulkan, ya kan? Nah, ada orang-orang yang dia berdoa kepada sesuatu selain Allah, sama seperti berdoa kepada Allah. Ke kuburan berdoa, tapi berdoanya bukan berdoa zikrul maut, bukan berdoa untuk orang-orang yang dikubur gitu, misalnya ayah atau bunda kita sudah, kita berdoa. Nah, berdoa yang kayak gitu boleh. Tapi berdoa misalnya datang ke makam wali, datang ke makam orang yang soleh, udah gitu meminta didoakan kepada mereka agar kita dimasukkan ke dalam surga, agar kita mendapat kebaikan. Nah, eta yang nggak boleh. Berarti dia berdoa sama seperti berdoanya dia kepada Allah, itu yang nggak boleh. Nanti diceritain juga ketika kenapa sih awal mula syirik itu muncul di Ma'rifatul Rasul, nanti kita akan bahas di Ma'rifatul Rasul. Nah, tadi juga udah kita bahas juga kan, kenapa sih Allah mengutus Rasul? Karena ada syirik. Karena dulunya itu udah menyembah Allah, tiba-tiba karena satu dan lain hal, contohnya ayahnya udah ngasih tahu ke anaknya gitu ya, jangan syirik nih gitu ya. Tapi tiba-tiba anaknya ngasih tahu ke anaknya lagi, ngasih tahu anaknya lagi, akhirnya beda. Contoh dulu tuh pernah kayak gini kasus awal mula syirik ya. Jadi dulu tuh pada menyembah Allah semua, dan ada ulama-ulama yang salih. Suatu ketika ulama yang soleh itu lambat laun, makin lama makin meninggal semuanya, makin sedikit, dan akhirnya tidak ada. Ketika mereka tidak ada, asalnya semangat dulu ketika ada ulama-ulama itu. Semangat untuk apa? Semangat untuk beribadah. Tapi ketika mereka tidak ada, lambat laun semakin malas. Jadi sebelumnya itu soleh semua. Nah, akhirnya iblis menemukan celah. Syaitan menemukan celah. Wah, ini kesempatan. Kesempatan untuk apa? Set, belok kiri. Caranya gimana? Dibisikinlah itu mereka. Tuh kan, kamu pada males kan? Gimana? Kalau misalnya sekarang saya buatkan satu lukisan siapa? Lukisan ulama, lukisan Ustadz A, Syekh A, B, gitu. Dulu. Jadi kalian bisa nyimpen, jadi kalian bisa nyimpen itu di mana? Di majelis-majelis kalian. Jadi ada rapat, ada majelis, itu disimpan di sana. Jadi ketika kalian lagi malas, atau kalian lagi lupa, atau kalian lagi salah gitu ya, kalian lihat dia, kalian lagi semangat lagi untuk beribadah sama Allah. Tuh ya nggak? Niatnya untuk apa? Ibadah sama Allah. Ketika itu terjadi, wah sukses. Jadi awalnya semangat gitu ya, tiba-tiba pas lagi malas ngeliatin itu, udah ngeliatin itu semangat lagi, malas lagi liatin itu semangat lagi. Phase 1 sukses setan. Berikutnya masuk lagi. Nah, kan kalian males tuh nggak selalu pas lagi di majelis ya. Gimana kalau misalnya di rumah kalian lagi males? Ya udah, saya coba untuk buatkan masing-masing patung di rumah kalian. Masing-masing patung di rumah kalian. Biar apa? Biar kalau kalian males nggak usah jauh-jauh. Udah di rumah kalian aja. Akhirnya mereka sepakat,
Dan akhirnya setuju, udah gitu dibuatkan patung-patung itu di rumah-rumah mereka. Anak-anaknya melihat orang tua mereka ketika mau berangkat, ketika mau apapun, mereka itu berdiam diri di depan patung dan berdoa agar yang patung itu mendoakan, karena mereka kan patung-patung itu kan orang-orang yang soleh, agar orang-orang soleh itu mendoakan mereka. Padahal orang-orang soleh itu udah meninggal. Generasi pertama dikasih tahu kan, dan paham maksudnya A gitu, maksudnya ini loh gitu. Generasi pertama menghilang, generasi kedua menghilang, generasi ketiga menghilang. Pertama, kedua, ketiga tuh buyutnya hilang, uyutnya hilang, kakeknya hilang, maksudnya hilang itu meninggal, bapaknya meninggal, sisa anaknya meninggal, sisa cucu, cicit, segala macam. Tiba-tiba mereka cuma ngeliat bahwa setiap orang tuanya akan berangkat, mereka itu selalu melihat, ya berdoa ke patung, berdoa meminta tolong ke patung. Akhirnya dilakukan itu gitu. Jadi niat awal itu akhirnya meleset semuanya. Jadi awal mula syirik itu kayak gitu tuh. Mereka berdoanya kemana? Ya, ya pengen yang mengabulkan, ya pengen mengabulkan tuh Allah. Niatnya ke Allah. Tapi mereka berdoa dengan doa yang sama, kepada hal yang lain. Salah satunya kalau yang di sini disebutkan adalah patung gitu. Jadi sebenarnya waktu dulu kan Lata, Uzza, Manat itu kan sebenarnya orang-orang soleh terdahulu gitu. Jadi berdoa kepada sesuatu selain Allah sama seperti berdoa kepada Allah itu aja nggak boleh. Jadi intinya berdoa mah sama Allah langsung. Allah juga udah bilang kan, aku teh dekat, doa langsung ke aku, kata Allah. Aku pasti mengabulkan, kata Allah. Asal yakin kabulkan, ya insya Allah dia kabulkan. Kabulkannya bisa sekarang, bisa nanti, atau diganti bahkan yang lebih baik. Allah yang maha tahu. Allah tahu hati-hati seluruh makhluknya. Allah tahu takdir seluruh makhluknya. Dan Allah bisa dengan mudah untuk ngeklopin satu dengan hal yang lain. Ini satu kisah tadi siang, ini agak meleset dulu ya. Jadi karena tadi jadi pagi-pagi itu agak pusing, baca email yang cerita yang di awal, bahwa tomorrow itu adalah orientasi kita. Orientasi, jadi diminta untuk datang ke kantor pemberi beasiswa. Akang bacanya tadi pagi. Dan pada saat dibaca itu tomorrow. Bayang ya. Jadi yang ada di pikiran Akang, klop. Jadi sebelumnya, Akang diminta untuk isi kuesioner. Bisa hari apa aja. Oke, clear? Jadi harapannya berarti kalau kuesioner bisa hari apa aja, mereka akan coba nge-range waktu irisan semua. Kebayang ya? Oke. Dan ketika tadi Akang baru di email, tomorrow orientation. Jadi logika Akang tanpa melihat tanggalnya itu emailnya kapan, karena tomorrow itu besok. Jadi Akang tuh santai dan acaranya itu jadi jam di sini tuh kalau berangkat bis itu 14.16 tuh bis berangkat. Nah, setelah sholat zuhur akan jalan, akan bayar dulu apartemen, bayar dulu rumahnya ke bank gitu ya. Jadi ke bank dulu, santai jalan gitu. Jalan tuh santai. Itu jam 14 kurang 5. 14 kurang 5. Dan di situ akan state-nya adalah, di pikiran Akang adalah masih besok. Lagi jalan, santai jalan. Akang nggak tahu kalau di belakang Akang itu ada teman Akang yang sama-sama dapat beasiswa yang sama dan akan berangkat ke kantor penerima beasiswa. Dan luar biasanya memang bisnya itu, pemberhentian bisnya itu ada di gedung tempat Akang mau masuk. Jadi kalau ini misalnya gedungnya nih, ini gedungnya. Nah, teman Akang tuh di sini. Jadi kalau mau dan di sini adalah tempat pemberhentian. Jadi ini gedung Akang tuh masuk ke gedung ini,
Sebenarnya ada di gedung belakang lagi. Cuman kalau mau masuk ke gedung belakang tuh akan biasa masuk gedung ini dulu, baru masuk ke gedung belakangnya. Kebayang ya. Nah, dan pemberhentian bis itu ada di sini. Luar biasanya nih Allah ngasih merencanakan berbagai macam kejadian. Nah, Akang jalan dari sini, tek, 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 tek. Jalannya itu dari arah si teman Akang, gedung teman Akang. Nah, kata teman Akang tadi di belakang tuh sebenarnya udah niat mau manggil, tapi akhirnya nggak jadi karena ya udahlah, gitu, udah tahu kayaknya gitu, hari ini. Gitu. Tiba-tiba dia dalam hatinya digerakkan sama Allah untuk berpikir, tapi kok si Hari santai ya? Dan alhamdulillah digerakkan untuk nanya, Ri, mau berangkat? Akang lupa lah nanya apa. Akhirnya, sekarang itu kan besok. Pas itu akan langsung lihat tanggal, astagfirullah, email tuh kemarin. Jadi tomorrow-nya adalah sekarang. Akan nggak lihat itu karena akan agak pusing tadi pagi. Dan alhamdulillah itu 14 kurang 5. Akan lari-lari, jadi harus masuk ke gedung ini, ke lantai 3, baru pakai jembatan, masuk ke gedung yang belakang, ke lantai 7. Di lantai 7 harus jalan dulu ke lorong, baru masuk ke ruangan. Dari ruangan harus beberes dulu, ambilin, masukin ke tas, baru balik lagi ke lantai 7, ke lantai 3, dari lantai 3 ke gedung yang ini, dari gedung yang ini yang turun, udah gitu baru masuk ke halte. Itu cuman ada waktu 16 menit. Bayang. Tapi kalau dipikirin coba. Akang ingatnya besok. Kalau dia nggak datang, kalau dia nggak nanya, apa yang terjadi? Kalau halte bis bukan di situ, bayang apa yang terjadi? Udah wassalam maka nggak itu. Tapi luar biasanya Allah tahu semua kejadian. Allah tahu hati-hati kita. Allah tahu pikiran kita. Siapa yang menakdirkan pas Akang jalan, dia ada di belakang Akang. Siapa yang menakdirkan akhirnya dia walaupun berpikir sehari, ingatlah, tapi akhirnya ngomong. Bisa jadi kan, nggak manggil. Ya, kalau nggak manggil, karena jalan dari satu tempat ke tempat lain di sana tuh lama, jauh. Itu udah wassalam di tanggal 14, 16. Jadi 14, 16, nyampe itu 14, 4 turun, baru naik gedung lagi, dan nyampe acaranya jam 3. Kebayang, pasti akan wassalam. Dan alhamdulillah waktu itu, ya tadi berhasil akan ke sana. Jadi mohon maaf ini agak diundur. Ya Allah tuh tahu semuanya. Itu salah satu contoh yang akan kasih tahu tadi, gitu. Live tadi, gitu. Bahwa Allah kena tahu macam-macam. Allah tahu macam-macam. Maka doa sama Allah. Agar apa? Ya, karena Allah yang membolak-balikan hati. Karena Allah yang menguasai segala kejadian. Ketika kita berdoa sama Allah, Allah udah bilang yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita tanpa perantara. Doa langsung sama Allah, maka doa langsung sama Allah. Gak usah dinanti-nanti. Doa apa yang mau kita doakan sama Allah. Allah udah ngasih sistem itu, Allah udah ngasih aturan itu. Segimana gak dekat kita sama Allah, bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher kan. Allah tahu semuanya. Maka doa sama Allah tanpa ada perantara. Jadi kalau mau memohon, mau apa, sebagai ibadah itu cuma ke Allah. Kalau doanya tadi memohon manfaat, meminta dihindarkan dari bahaya, itu namanya doa permohonan. Dan jika doa itu menunjukkan kepasrahan, ketundukan sama Allah, maka itu doa ke Allah. Tapi kalau doa itu tidak ditujukan kepada Allah, kepada makhluk, kepada doa-doa apa ya, Ustadz minta didoain, padahal dia sebenarnya bukan ustadz, malah dijampe-jampe, malah diapa-apain gitu ya, kan banyak gitu, dari dulu juga ada yang seperti itu. Ya berarti kan dia udah nyari kesana kesini, udah usaha, ternyata masih sakit di sini, masih sakit di sana, kan itu juga cobaan. Tiba-tiba pas lagi kayak gitu,
sebenarnya Allah juga ngasih cobaan ya. Dulu aja nabi siapa yang diuji sama Allah sakit? Nabi siapa? Nabi Yunus. Kamu lupa? Kok tiba-tiba lupa? Pokoknya ada nabi yang benar-benar diuji sama Allah itu sakitnya luar biasa sampai akhirnya keluarganya pada menjauh dan hartanya pada menghilang dan segala macamnya gitu ya. Itu cobaan yang luar biasa. Pengen lihat Allah, apakah kamu masih memohon sama Allah atau mencari jalan yang memang tidak diharuskan. Dan banyak orang-orang yang akhirnya menjadikan jalan-jalan yang lain itu sebagai salah satu solusi. Karena mereka nggak kuat dengan itu. Akhirnya mereka mencari-cari, caranya aneh-aneh. Baca ini, baca itu, simpen nih. Ada tulisan, waktu itu orang pernah dikasih. Ini ada tulisan, simpen di dompet. Ketika kamu di jalan, baca al-wadud, baca itu. Tulisan ini jangan dibawa. Itu kan doa. Itu kan merasa bahwa diri kita bisa terhindar dari madorot, dari kecelakaan ketika kita megang tulisan itu dan ketika kita menjadi baca itu. Ya apa bedanya zikir sama jampe? Bedanya adalah kalau zikir lillah karena Allah, kalau jampe itu ya walaupun tulisannya Arab, bahasanya Arab, tapi niatnya bukan karena Allah. Oke. Jadi yang pertama itu kalau doa itu untuk ibadah dikhususkan kepada Allah gitu ya, memohon kepada Allah, memohon manfaat kepada Allah, memohon dihindarkan dari bahaya ke Allah, maka itu adalah doa ibadah. Tapi kalau doa-doa itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik dalam berdoa. Nah, bayang nggak? Dalam sebenarnya, panjang sebenarnya bahasan yang nomor 1 ini. Makanya, sekali lagi, bisa jadi orang-orang di awal nggak kayak gitu. Tapi karena satu dan lain hal, karena Allah pengen menguji seorang hamba, maka diuji tuh. Antara jurang itu, mau ke kanan, mau ke kiri. Maka kita tetap harus berjuang agar doa-doa kita mulai dari sekarang sampai nanti tetap kepada Allah SWT. Yang kedua adalah syirik dalam ketaatan. Menyamakan sembahan selain Allah dengan Allah. Menyamakan. Nah, bahasanya kayak gitu. Tadi juga kan sama, doa kepada Allah sama doa kepada Allah. Itu gak boleh. Harus Allah yang paling atas. Taat. Harus Allah yang kita taat. Ketika ada satu aturan yang bertentangan, kata Allah A, gitu ya, kata Allah A, tapi ternyata ya udah gak ada aturannya di Indonesia, emang gak ada aturannya di Jepang yang gak bisa. Waktu itu pernah ada teman Akang ke Jepang waktu 2014 bareng-bareng sama Akang. Ketika itu mereka pengen mencoba apa namanya? Bukan arak ya, apa namanya? Sake. Kepala sekali-kali mumpung di sini coba. Jangan ini. Gimana kalau pas lagi nyoba meninggal? Taatnya sama siapa? Taatnya sama pengen coba-coba. Kata Allah udah nggak boleh, nggak boleh. Kapanpun, dimanapun. Nggak ada. Berarti yang membuat dia taat apa? Bukan Allah, tapi ada yang lain. Jadi intinya, taat kepada Allah dalam hal hak menentukan syariat. Kata Allah haram, haram. Kata Allah halal, halal. Nggak ada yang lain. Ya. Tidak layak bagi seorang muslim ketika Allah sudah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain. Maka di sini pun, di Jepang untuk saat ini, nggak bisa sembarangan makan ayam atau daging. Kenapa? Karena ayam dan daging di sini tidak disembelih dengan atas nama Allah. Maka harus pilih-pilih. Jangan-jangan ke restoran asal makan daging, ke restoran asal makan ayam lah gitu. Nggak bisa. Kita harus hati-hati. Sehingga kalau di luar ya seafood lah gitu ya. Kalau detail-detail nanya ini minyaknya apa segala macam agak susah. Makanya biasanya di sini sekarang udah mulai banyak restoran-restoran yang nyebut bahwa dirinya halal. Gitu. Kayak kemarin Akang makan ramen gitu ya di kota jauh non di sana gitu ya, di luar dari kota di sini. Di situ emang bilang bahwa dia menyediakan ramen yang halal. Mereka tahu
bahwa orang-orang muslim itu nggak boleh dibarengkan masaknya dengan ramen-ramen yang ada babi, ramen-ramen yang ada apa gitu ya. Jadi mereka memang sudah bilang bahwa ini adalah halal. Kenapa ya? Kita taat sama Allah. Kita taat sama Allah. Allah udah bilang A, maka kita harus lakukan. Nih, ayatnya di surat Al-Maidah ayat 49. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Janganlah kamu menuruti hawa nafsu. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu. Dari sebagian, bukan seluruh loh. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah ditentukan Allah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Contoh, ya nggak semua yang dikatakan jaringan Islam liberal salah, enggak. Tapi ada ya, ya, iman kepada sebagian, kafir kepada sebagian. Ada yang bilang, ya fitrah, suka sama jenis, nggak bisa. Allah udah bilang enggak, ya enggak. Gitu. Oke, sekarang udah jam 2. Di sini 22.31, di teman-teman udah berarti udah 20.31 ya, 20.31. Akan cukupkan dulu sampai syirik yang kedua ya. Gak apa-apa Kang, agak santai ya, biar pemahaman teman-teman dapat gitu ya. Nggak diburu-buru waktu, kita alon-alon asal kelakon. Yang penting teman-teman paham maksudnya apa. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami agama ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengaplikasikannya. Semoga Allah menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Semoga ibadah-ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf sudah terlambat 2 menit. Mohon maaf juga tadi sekali lagi diundur waktunya. Kemungkinan nanti khawatir ada apa-apa lagi, diundur-undur kayak gitu aja ya. Paling kalau nggak jam 16 bisa gitu ya, jam 16 WIB bisa, atau jam 19.30 gitu. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya, Insya Allah ini semua akan rekam, jadi nanti teman-teman yang nggak bisa hadir, silakan teman-teman yang hadir kasih tahu bahwa ini ada rekamannya, teman-teman silahkan untuk baca dan untuk dengarkan, biar apa, biar minggu depan tiba-tiba ikut bingung, nah jadi nggak bingung, biar nggak bingung ya. Jadi insya Allah semoga bermanfaat, sengaja sekali lagi direkam untuk itu tujuannya, biar bisa dibaca, jadi walau nggak hadir tapi masih bisa tetap bareng mindsetnya, tetap bareng pemahamannya, gitu ya. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang.